إلى حضرة النبي الكرام المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا كرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. غير المغضوب الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى أدوم ونفعنا بعلومه في الدارين. آمين. ثم قل اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kalimah telah diketahui pula bahwasanya wajib hudusul alam sekaliannya. Jadi kita wajib meyakini seluruh alam ini berubah. Hudusul alam, dari yang ada jadi enggak ada, yang enggak ada jadi ada, yang baik jadi enggak baik, yang enggak baik jadi baik. Ini wajib i'tiqad, kita yakini ya. Alam ini enggak qadim, enggak tetap dia, enggak ada mulanya. Semua ada mulanya kalau alam ini. Tidak ada satu pun yang di alam ini tidak ada mulanya. Hanya Allah Ta'ala yang bersifat qadim, lagi baqo, awwalu wal akhir, yang pertama ada dan yang tiada kesudahannya. Itulah. Tapi yang lain hudus. Makanya jangan heran, kita enggak boleh berpegang teguh kepada yang namanya sesuatu. Karena sesuatu ini terus berubah. Terkadang awak disayang, dicintai, terkadang dibenci. Sama siapa? Sama siapa aja. Itu makanya orang yang sudah berprinsip bahwa alam ini berubah, hudus, dia enggak pernah berpatokan kepada alam. Sesungguhnya dia menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpatokan kepada yang namanya syai', sesuatu selain Allah itu sesuatu,
banyak kecewanya kita ini. Itulah saya bilang, berkawan sudah lama baik, jadikan Tuhan tiba-tiba berubah tidak baik. Kerjaan enak, gaji besar, jadikan Tuhan nggak punya kerjaan lagi, kan berubah terus. Itu makanya kalau kita sudah paham masalah ini, hidup enak. Dengan janji manusia nggak bisa jadi sandaran, walaupun dia berjanji sungguh-sungguh, karena suatu hari bakal berubah namanya manusia. Sesuatu itu bakal berubah. Jangan jadi patokan hidup ya. Berkawan karena Allah Ta'ala. Kalau dijadikan Tuhan sampai selamanya berkawan baik, alhamdulillah. Enggak bisa nerima, karena sifat yang namanya baharu selalu berubah sepanjang masa. Terkadang baik jadi tidak, nanti jadi baik lagi gitu ya. Itu kalau orang yang pegangan gini tenang aja dia. Dibenci orang diam aja dia. Enggak punya masalah rasa-rasanya dia jalankan hidup ini. Maka kemudian mustahil kidamnya. Mustahil kidamnya. Jadi dalam kehidupan ini namanya sesuatu yang jadikan Tuhan ada qadar masing-masing, ketentuannya. Ya kita pun gitu juga, ada qadarnya, ketentuannya. Makanya apapun yang terjadi tenang saja, berhenti kerja, ya diam aja. Kenapa? Rupanya habis sudah masanya. Orang perubahan itu Allah tentukan sudah. Kapan saatnya berubah? Ya. Enggak kecewa, enggak ada kecewanya kalau orang sudah memahami ilmu tauhid ini. Gimana kira-kira Pak? Kalau enggak paham nanya. Ya. Keenam, itu ya. Telah diketahui pula bahwasanya 50 aqaid, kesimpulan akidah. Akidah itu aqaid asalnya ya. Kita berprinsip akidah kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya akidah 50, akidah khamsin. Yaitu 20 sifat yang wajib, yang mesti ada pada Allah Ta'ala, yang mesti ada pada Tuhan. Kenapa? Kalau tidak ada, kekurangan dia Tuhan ini. Makanya ada sifat dia ya, ada dalil Quran, dalil hadis, ada juga dalil secara akal untuk menetapkan sifat ini tadi, supaya kita mudah dalam mempelajari ilmu tauhid sampai ma'rifatullah azza wa jalla. Ya, sampai kita kenal. Memang kenapa kalau enggak kenal kita nanti bahaya. Ya. Menyangka sesuatu yang terkadang itu jadi waham, menyangka adanya itu tadi tentang Tuhan tadi. Ini bahaya. Itu makanya banyak orang yang enggak belajar sifat 20 menyangka Tuhan itu di atas, menyangka Tuhan itu maha besar badannya. Bukan gitu. Kayak kita disuruh belajar biar kita ngerti. Jangan sampai salah sikit aja dalam tauhid ini ujungnya kafir. Ujungnya kafir. Itu makanya kita wajib belajar terutama ilmu tauhid ini tadi. Sampai tidak akan diterima syahadahnya, enggak diterima ibadahnya, enggak diterima wudu'nya, salatnya, kalau orang yang i'tiqadnya tidak sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, mengiktikadkan Tuhan dengan cara yang salah. Ya, akidah ini sesuai dengan Rasul dan sahabatnya. Karena banyak sekarang ayat-ayat mutasyabihat diartikan salah oleh orang-orang tertentu, kalangan tertentu. Dia pula merasa yang mendakwahkan tauhid katanya.
Sampai ada Minang bertauhid, yang ini bertauhid seolah-olah dia yang bertauhid, padahal tauhidnya melenceng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ayat-ayat mutasabihat tidak boleh diceritakan. Kalaupun memang kita sekedar kepingin tahu, serahkan ya apanya maknanya kepada Allah Ta'ala. Tafwid itu yang dibuat oleh orang-orang yang zaman dahulu, kalangan salafus soleh dulu. Kalau sekarang kita ikut dengan metode yang diajarkan Imam Abdul Hasan Asy'ari, bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana ma'rifat dengan Allah dan Rasulnya, tak ada kecuali dengan memahami sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dan kemudian ya, keenam, telah diketahui pula bahwasanya 50 aqaid yang tersebut itu lazim masuknya pada isti'na'uhu ta'ala an kulli ma siwahu wa ibtiqaru kullu ma adahu ilaihi ta'ala. Yang 50 itu akhirnya masuk pada makna ini tadi. Allah kaya atas tiap-tiap sesuatu dan berhajat setiap sesuatu padanya. Dengan sifat 20 ini tadi, dengan akidah yang 20 sifat wajib, yang mustahil 20 ditambah ya 9 kesimpulan iman tadi, maka masuklah dalam isti'nahu ta'ala an kulli ma siwahu wa ibtiqaru kullu ma adahu ilaihi ta'ala. Allah maha kaya karena enggak ada satupun yang seperti dia. Allah bersifat dengan qidam, artinya tidak ada permulaannya. Allah bersifat dengan baqa, tiada akhirnya. Artinya apa? Kalau kita sandarkan kepada sesuatu yang tidak bako, kita kecewa. Janji saya yang menerima mati, yang bakalan mati, mana bisa sepenuhnya janjinya bisa dilaksanakan orang dia enggak tahu kapan hidupnya. Makanya dia wajib bersifat dengan qidam. Oh, kita sandarkan kepada orang yang tak qidam, yang tadinya enggak ada baru ada. Seperti Fir'aun, dulu belum dilahirkan, belum ada, besar dilahirkan dan kemudian besar mengaku pula Tuhan. Diambil dari sifat qidam ini tidak ada padanya, enggak cocok jadi Tuhan gitu ya. Makanya kalau kita yakin sudah yang 50 sifat ini tadi masuk pada ini, Allah maha kaya atas tiap-tiap sesuatu. Arti maha kaya itu tidak ada butuh sedikit pun dia dengan apapun. Kalau kita bayangkan yang kaya itu seperti orang-orang kaya, punya harta banyak, dia itu sebenarnya miskin karena dia berhajat dengan itu tadi, menginginkan segala sesuatu benda tadi. Kalau Tuhan tidak berhajat sama sekali, bahkan tidak berhajat dia dengan kita taat sama dia. Dia hanya sekedar nyampaikan suruh taat kepada kita, kepada Allah Ta'ala. Kita disuruhnya taat, tapi untuk awak bukan untuk dia. Sedunia ini enggak ada satupun yang mau taat sama Allah tidak bikin dia rugi. Taat semuanya juga enggak bikin dia untung. Itulah yang maha kaya tadi, enggak peduli dia. Kalau awak, kalau sesuatu yang lain itu semua butuh. Hidup butuh udara, hidup butuh jantung, hidup butuh nyawa. Kita hidup butuh dengan segala sesuatu, istri, anakkah, harta bendakah, keseluruhannya itu tadi. Nah itu tadi ya. Jadi kalau kita yang masih butuh dengan sesuatu berarti kita kekurangan. Kalau kekurangan berarti enggak kaya, artinya miskin. Walau pengusaha besar sekalipun butuh dengan karyawan,
butuh dengan perusahaan, butuh dengan orang yang membeli segala macam apa yang dibuat dia itu, produk-produknya, butuh kendaraan untuk membangun perusahaannya. Kalau Allah Ta'ala nggak perlu itu semua. Jadikan langit begitu luar biasanya. Kalau dia perlu alat, perlu pegawai, macam mana alat tingginya itu untuk menegakkan langit itu? Dia cukup kun fayakun. Begitulah ya. Apakah dia butuh dengan kita? Tidak. Dijadikannya sebagai itulah untuk menunjukkan kebesaran dia. Ini sandiwara Allah Ta'ala nih bumi. Dia nggak butuh kita, mau dimusnahkan semua ini ya. Dia nggak butuh apa-apa. Makanya ketika Allah Ta'ala dengan segala sifat yang tadi itu, ada 50 kesimpulan iman akidah itu tadi, itulah makanya menunjukkan dia kaya dan kita yang lain daripadanya butuh dengan dia. Kalau enggak kita butuh sama Allah, macam mana orang dia punya semua ini? Ya, memang kalau belajar tauhid Pak, agak-agak muyang-muyang sedikit, itu biasa. Tapi kalau kita enggak belajar tauhid, enggak tahu kesimpulan-kesimpulan ini tadi, bahayanya besar. Kalau orang yang belajar ilmu fikih, kalau salah masih dikategorikan asi maksiat. Contoh fikih belajar tentang masalah ibadah, tentang sholat. Ya, orang yang nggak belajar sholat, nggak belajar fikih, jangan harapkan sholat itu benar. Bapak tahu, iya. Karena kata Nabi belajar itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Itu makanya kalau kita rajin ibadah, kita harus tahu ilmunya. Kalau ibadah aja nggak ada ilmunya, jangan harap diterima Tuhan. Kalau nggak diterima, masuk kemana? Masuk ke neraka karena salah dan berdosa. Tapi orang ini bandel suruh ngaji ini. Banyak kali yang nggak mau tahu tentang ngaji ini. Yang penting udahlah sholat aja. Ya udahlah, yang penting puasa aja. Itu makanya banyak orang yang ibadah itu kalau dipandang dari segi fikih tentang masalah ibadah, banyak yang salah. Hari Jumat ramai orang sembahyang ini, entah berapa ini kalau diperhatikan itu, banyak itu yang nggak sah. Kok Ustaz tahu pula? Ya tahu lah pula, orang ada syarat dan rukunnya. Kalau nggak terpenuhi syaratnya, batal, nggak sah. Kalau rukunnya tak terpenuhi, batal. Berapa banyak orang yang batalkan sholat pun banyak yang nggak tahu. Itu makanya tengok dia bergerak ketika dia sami Allahu liman hamidah, tangannya goyang-goyang. Tahu rupanya itu membatalkan sholat? Enggak. Ini tangannya. Ada sami Allahu liman hamidah. Ada. Itu salah satu. Kita nggak boleh bergerak 3 kali berturut anggota yang berat ini. Tiada orang sujud taruhnya begini, kepalanya banyak ini gini. Nggak ada kening yang kena di sini, dia sujud. Wajib terbuka ini kepala kening ini, letakkan di tempat sujud. Nggak tahu. Itu salah satu yang sikit-sikit, yang kecil-kecil aja. Banyak lagi peraturan sembahyang ini. Banyak kali pun. Terbukti kalau khatibnya nggak bawakan baca rukun khutbah, nggak ada yang tahu itu. Khatibnya kalau di mimbar berapi-api luar biasa, tapi nggak bawa salah satu rukun khutbah. Walau kayak mana hebatnya khutbahnya, yang nggak sah khutbahnya kalau rukun khutbah nggak dibacanya. Ada yang tahu? Jarang yang tahu. Nanti awak nengok orang kaki orang sholat, tapaknya ada kayak getah mangga lengket. Pernah nampak Pak? Hitam bulat di kaki itu ya.
Nandakan wuduknya nggak salah itu. Kenapa? Wajib masuk di bawah yang namanya getah mangga. Hilangkan dulu baru dimasukkan. Itu makanya perhatikan tapak kaki itu. Kalau wuduk jangan asal siram-siram aja. Itu kalau diperhatikan masalah ibadah banyak yang nggak lolos. Tapi kenapa orang nggak mau ngaji? Memang begitu. Bahkan ada yang mencela orang ngaji ini pula iya. Makanya kita belajar tasawuf supaya kita jangan mencela orang lain, bahkan yang lebih rendah, lebih hina daripada Allah. Bahkan kita enggak boleh mencela orang yang enggak pernah sembahyang sekalipun. Kenapa? Wallahu a'lam, suatu hari dia tobat luar biasa. Awas. Itu makanya ilmu yang 3 ini, inilah warisan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya. Wajib 3 ilmu ini dipelajari dan dikuasai. Sedangkan mengaji dengan kitab ini jarang. Pun kalau diajarkan jarang orang yang mau datang. Nah itu tadi. Syarat niat, syarat takbiratul ihram, syarat baca Al-Fatihah. Itu setiap rukun ada syaratnya lagi. Awak tak mau belajar. Makanya alhamdulillah Pak, kalau kita disadarkan Tuhan, malam ini kita sadar bahwasanya kita perlu ilmu. Perlu luar biasa ilmu ini. Jangan ditanya fadilah ilmu ini. Besar pahalanya orang nuntut ilmu ini. Apalagi ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini kalau istilahnya bangun rumah, dia pondasi, tapak tanahnya. Kalau pondasi dan tapak tanahnya enggak ada, macam mana mau bangun rumah? Fikih itu ibarat bangunannya. Tasawuf itu ibarat menjaga bangunan jangan sampai runtuh. Itulah dia. Kan nggak ada orang berani bangun tanah, bangun rumah di atas air. Ada Pak? Nggak ada pondasinya. Seolah-olah inilah tauhid ini, pondasi. Makna mempelajari ilmu, makna 2 kalimat syahadat. Kalau syahadatnya rusak, ya. Sementara itulah pondasi orang yang tetap agama itu di dalam dirinya dengan menjaga kalimat 2 kalimat syahadat. Itu makanya kita belajar asyhadu alla ilaha illallah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita sudah betul-betul berupaya meyakini, menyaksikan semua ini Allah yang jadikan Tuhan kita, Allah Ta'ala. Tapi macam mana Allah itu tadi? Jangan ditanya macam mana, karena macam mana itu pertanyaan untuk makhluk. Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Tidak sama bersalahan dengan yang lainnya. Termasuk tadi kita bilang hudusul alam. Alam itu yang lain daripada Allah Ta'ala. Alam, alamat untuk mengetahui Tuhan Allah Ta'ala itu. Bukan makanya jadikan Tuhan di alam semesta ini untuk mengenal Dia. Untuk mengenal adanya Tuhan itu melihat alam. Tuhan tidak nampak ya, tapi kita yakini Tuhan itu ada. Dengan melihat segala macam yang dijadikan Dia ini, bagaimana kita enggak meyakini kalau Tuhan ada? Itu orang yang kelewat bodoh. Dengan melihat alam semesta, melihat kita ini dari kecil sampai besar, perjalanan hidup kita ini, itu aja menandakan ada yang ngatur hidup ini, ada yang jadikan kita ini kayak gini. Itulah kira-kira Pak ya. Makanya Allah tidak butuh dengan sesuatu. Makanya kita belajar sungguh-sungguh biar paham semua ilmu ini. Iya. Allah Ta'ala itu kan tidak mengambil manfaat dari ciptaannya. Tapi mengapa kita diciptakan hanya untuk mengambil padanya? Iya. Tapi sudah dibilang
Allah jadikan nib, Allah mau nunjukkan kebesaran Dia. Artinya apa? Enggak dijadikan tak apa-apa sama Allah. Apa untungnya, ruginya? Enggak dijadikan enggak apa-apa. Allah jadikan sebetulnya ini untuk awak lah semua ini. Selain untuk menunjukkan kebesaran, untuk kita juga. Kalau dijadikan Tuhan segala hukumnya ini tadi, iya, supaya kita nanti bisa bahagia yang dijadikan. Ini makanya kita untuk awak ini, bukan untuk dia sama sekali. Itu makanya sedunia sebiji pun gak ada yang sholat dia gak peduli kok. Taat semua pun dia gak open juga kok. Gak bikin dia tambah hebat, gak bikin kerajaannya tambah besar, iya, gak bikin dia jadi tambah mulianya, tidak. Sama, Allah itu qadim lagi bakum segala sifatnya, dengan adanya kita atau tidak. Cuma dijadikannya ini sebagai untuk menunjukkan kebesarannya, supaya kita itu nanti jadikan Tuhan ada perintah ketika itu untuk awak, bukan untuk Allah. Allah kan sudah dibilang tidak butuh itu tadi. Yang butuh dengan segala hukumnya ini awak. Yang butuh sama segala hukumnya awak ini tadi. Kalau kita taat untuk awak sendiri, kalau kita baik untuk awak sendiri, kalau kita jahat untuk kita sendiri. Nah, artinya apa? Aku bikin nih sandiwara, terserah kalian mau jadi apa. Kau jahat, kau sendiri yang nanti ngerasakan akibatnya. Kau baik, kau sendiri ya, berbuat baik untukmu sendiri. Kita buat baik untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah Ta'ala sebenarnya. Tapi kita sandarkan kepada Allah Ta'ala supaya kita ini bahagia, karena ini milik Dia semua. Kita ini hamba, gak punya apa-apa. Kalau hamba, apa yang diperintahkan kerjakanlah ya. Kalau karyawan, apa yang disuruh perusahaan kerjailah ya. Nah, itu tadi ya. Maksud Tuhan tuh nggak ada lain. Dia ingin nunjukkan supaya kita kenal sama Dia. Tujuan dijadikan Allah, dijadikan Tuhan di alam semesta dan kita semua. Tujuannya supaya awak mengenal Allah. Ya. Kenapa kok Allah ingin dikenal? Apakah Dia berhajat? Tidak juga. Gitu. Ini semua sudah direncanakan Tuhan dalam iradatnya semua. Nah, tapi ketika itu awak bikin perusahaan, contoh, bikin sesuatu perusahaan, ada nggak manfaatnya untuk awak? Kita berbuat sesuatu itu untuk kita. Kalau Allah jadikan bukan untuk Dia, paham Pak ya? Itu bedanya. Kalau kita bikin apa aja, keuntungannya untuk awak. Kalau Tuhan nggak ada untungnya sama Dia. Cuma jadikan begitu aja sama Dia, sebagai sandiwaranya alam semesta ini. Kemudian dijadikan kita ini tadi, supaya kita belajar, supaya kita tahu apa yang mau kita lakukan dalam dunia ini. Jangan sampai kita yang salah urusan Tuhan, urusan awak, urusan awak. Ya. Iya. Kalau masalah pahala kan sudah dibilang, baik kita ini masih mengharapkan pahala baik, tapi lebih baik kita tidak mengharapkan pahala lagi, tapi mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Kalau masalah ditanya, masalah mana banyakan orang mengaji dalam majelis atau dengan HP? Ya dalam majelis lah pula. Dalam majelis lah. Selangkah aja hitung ibadah setahun yang diterima Tuhan. Iya, kalau bapak ngelangkah dari rumah kemari tiap sepekan, setiap malam Selasa, dihitung-hitung saya rasa kalau ngajinya tiap malam Selasa udah berapa ratus, ada yang mungkin udah lama, 1000 langkahnya sudah ada. Berarti awak sudah beribadah dianggap Tuhan 1000 tahun yang diterima Allah Ta'ala. Sementara awak ibadah belum tentu diterima.
2 rakaat aja belum tentu lewat. 2 rakaat belum tentu lewat. Sementara ini setahun penuh awak dianggap sudah ibadah. Ya di situ solatnya, di situ sunatnya, semua lengkap. Berarti kalau Bapak ibadah sudah 1000 tahun, 1000 langkah itu jauh lah ya. Itu makanya jangan ditanya padilah mengaji ini. Besar kali, luar biasa pahalanya, gugur dosa. Nah, itu tadi ya. Nantilah kalau apa buka hadis tentang fadilah ilmu, biar nambah kita semangat untuk belajar dan menuntut ilmu sungguh-sungguh ini tadi. Nah, udah. Iya. Apakah yang dapat rusak syahadat? Ya. Apa saja yang dapat rusak syahadat? Oh, banyak yang dapat merusak syahadat ini tadi. Ya. Kita meyakini adanya Tuhan Allah Ta'ala itu. Tapi kalau kita tidak belajar cara mengenal Dia, berarti kita menyematkan sesuatu yang salah sama Tuhan itu. Itu menjadi kafir. Macam mana? Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Kalau kita nggak belajar tauhid, kita rasa Tuhan itu tinggi kali. Kita rasa Tuhan itu besar kali menurut pemahaman awak. Iya. Betul Tuhan kayak gitu? Enggak. Itu sifat makhluk. Tingginya Tuhan itu bukan seperti ketinggian makhluk itu tadi. Maha suci Tuhan dari segala sesuatu yang nyerupain makhluk ini tadi. Seperti bertempat. Seperti ada ayat yang mengatakan Tuhan di aras. Seolah-olah Tuhan bertempat di aras. Nah, itu tadi makanya mesti dikenali karena Tuhan itu sudah mengatakan dalam Quran alladzi laisa kamitslihi syai'un. Tuhan tidak seumpama. Dia tidak seumpama dengan sesuatu. Artinya kalau begitu Tuhan enggak sama dengan yang ada. Sampai masuk di bayangan kita sesuatu yang rasa-rasanya kayak Tuhan pun enggak boleh. Kenapa? Bukan Tuhan itu. Tuhan enggak bisa dibayangkan, Tuhan enggak bisa dilihat. Itu makanya kita belajar. Tuhan itu mukhalafatuhu lil hawadis. Tidak seumpama dengan sesuatu. Yakini adanya. Adanya Tuhan qidam. Tidak ada permulaan. Baqo, tidak ada kesudahan. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Berdiri ia dengan sendiri, maha kaya Tuhan. Ghaniyun 'anil alamin. Artinya tidak butuh dengan semuanya. Dia mukhalafah itu tadi ya, bersalah-salahan dengan yang baru, enggak seumpama. Dia juga esa, wahdaniyat. Dialah satu-satunya Tuhan. Esa zat, sifat dan af'alnya. Sifatnya enggak ada yang menduai. Af'alnya enggak ada yang menduai. Apalagi zatnya, enggak ada zat selain Tuhan satu-satunya. Kalau yang ngaku Tuhan itu urusan lain. Yang diakui Tuhan itu urusan lain. Tuhan itu satu aja, enggak ada yang lain. Esa sifatnya, af'alnya. Af'al perbuatan Tuhan, enggak ada yang nyamain. Ketika Allah jadikan sesuatu dengan perbuatannya, apa yang dijadikan ini enggak ada satupun yang bisa nyontoh, bisa buat, enggak ada. Allah jadikan manusia, Adam dari tanah, akhirnya jadikan kemudian istri, akhirnya jadikan dari hasilnya itu jadikan anak sampai ke kita ini. Ada yang lain selain Allah Ta'ala yang bisa jadikan manusia yang sama kayak kita, yang bisa berpikir? Enggak ada. Ada satu ahli pun di dunia ini dikumpulkan rame-rame bisa bikin nyiptakan satu kacang hijau, satu biji. Carilah kalau ada. Itu perbuatan Tuhan tuh nggak ada yang bisa nyamain tuh, makanya maknanya ya. Perbuatan Tuhan itu esa. Nah, itu nanti dipelajari satu. Oh begitu rupanya Tuhannya. Iya. Jadi kalau ada orang merasakan kayak tadi lah, dalil sifat mukhalafah.
Tuhan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Tuhan yang bernama Rahman itu di aras. Itu menunjukkan kata orang itu ala itu di atas. Bahkan ada bedanya lagi kalau bahasa Arab, ala dan fauqa. Kalau ala itu seolah-olah bersentuhan. Kalau fauqa di atas tapi ada jarak. Kalau dilihat dari ayat ini tadi seolah-olah Allah bersentuhanlah dengan aras. Tapi Allah sendiri mengatakan alladzi laisa kamitslihi syai'un. Kalau dia memang di aras dan bersentuhan dengan aras, berarti Allah itu tadi bukan Tuhan. Dia benda kayak awak juga. Kalau benda itu kalau jauh dia berantara, ada jaraknya, kalau dekat jelas kesentuh. Kalau Tuhan tidak. Jauh tidak berantara, dekat tidak tersentuh. Kok bisa gitu, Pak? Karena dia bukan benda. Macam mana sudah ya yakini Allah tidak seumpama dengan sesuatu. Itu makanya dia katakan satu keterangan Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher. Loh, kalau kita pahami ini Tuhan dalam leher manusia masing-masing lah ya. Rahmat Allah Ta'ala itu makanya zaman mulai berkembang, orang banyak bertanya. Inilah imam kita yang ngarang sifat 20 ini akhirnya mentakwil. Pada zaman dulu masa sahabat enggak ada yang takwil. Kalau ada ayat-ayat yang namanya mutasyabihat itu tadi, sifat khabariyah itu enggak ada. Termasuk tadi itulah yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan itu tadi. Allah bersemayam di aras tadi, dia seperti gitulah yang dianggap orang-orang lainnya enggak paham ini. Iya. Salah ada seorang imam yang enggak belajar tauhid, boleh enggak kita berjamaah seperti itu? Imam yang apa? Imam yang enggak belajar tauhid. Kalau iman orang tak belajar tauhid, tak makrifat, berarti dia hukumnya bukan Islam. Itu makanya dia tak beriman jadikan Tuhan, karena mengimankan Tuhan salah. Mengimankan Tuhan salah. Kan sudah dibilang tak diterima syahadahnya. Kalau syahadatnya sudah tidak diterima, berarti dia bukan Islam. Kalau sembahyang, syarat sembahyang itu adalah salah satunya Islam. Syarat sah solat salah satunya Islam. Kalau ada orang bukan Islam sembahyang, dia enggak sah. Karena akidahnya sudah tidak sah. Itu makanya ngaji tauhid dari dulu difitnah. Setan tuh kerja untuk mempengaruhi orang supaya jangan belajar tauhid sifat 20. Gila nanti. Kalau orang yang tak belajar tauhid, kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, hampir dipastikan, bahkan ada ulama mengatakan gitu, nanti dia masuk ke dalam neraka. Jelas dia masuk ke neraka. Dihukum bukan Islam, dihukum bukan kafir. Itu makanya berat ngaji tauhid, Pak. Kalau fikih itu enggak seberat ngaji tauhid. Asal Bapak konsentrasi tahu itu. Konsentrasi Bapak. Cara berwudu di situ, rukun wudu. Ada 6 perkara. Dipelajari begini berwudu, begini, mana yang wajib dibasuh, mana yang namanya rukun qalbi. Iya. Begitu, dalam wudu pun ada. Jadi kalau konsentrasi gampang dapat, kalau tauhid dipayah kali untuk memahami tauhid ini. Itu makanya ada guru-guru dulu bilang, termasuklah muridnya Syekh Hafiz Yajid. Dia bilang gini gurunya dulu, kalau mengaji tauhid siap-siap dari rumah minum bodrek dulu katanya. Kenapa? Kadang ada yang sakit kepala ngaji tauhid ini. Orang enggak paham-paham. Tapi kalau kita sudah usahakan begini, enggak paham juga, bukan ini wilayah kita lagi. Seperti ada orang gila, memang dia enggak ngerti apa-apa. Itu makanya orang gila itu enggak diberikan hukuman ketika dia enggak sembahyang, ketika dia enggak bertauhid. Karena memang dia enggak bisa dijadikan Allah Ta'ala. Kita pun kalau ngaji ini sudah diupayakan sungguh-sungguh enggak paham-paham juga, serahkan sama Allah Ta'ala. Tapi yang bahaya ketika ada orang tak mau ngaji.
Itulah tadi, tauhidnya rusak sudah. Macam mana ibadah mau diterima? Tauhid inilah dibenahi dulu. Itu makanya tauhid kan sudah dibilang mempelajari makna 2 kali syahadat. Baru rukun Islam yang kedua, mendirikan salat. Masuklah bab fikih lah ya. Cemana cara salat ini? Makanya fikih tidak bisa tidak, kita mesti paham dan belajar kepada ahli fikih. Itu makanya dulu sahabat pun bukan enggak belajar fikih. Masing-masing sahabat tuh dikasih kemampuan ilmu itu tadi. Abu Bakar jadikan Tuhan ilmunya yang paling banyak itu adalah tafsir tentang Quran. Ilmu tafsirnya luar biasa. Umar bin Khattab dijadikan oleh Allah Ta'ala itu ahli fikih. Itu makanya sahabat pun ngaji. 124.000 kurang lebih jumlah sahabat seperti jumlah para anbiya. Nabi pun kurang lebih jumlahnya 124.000 orang. Dari sahabat itu yang jadi ulama, yang alim enggak sampai 500 orang. Yang hafiz Quran enggak sampai 1000 orang. Itu makanya sahabat pun ngaji, Pak. Selain ngaji langsung sama Rasulullah, terkadang ada sahabat yang enggak sampai terus-terusan ngaji sama Rasulullah, makanya bertanya kepada sahabat yang lain yang jadi ulama ini. Sedangkan periwayat yang mengerti hadis itu enggak semua. Salah satu yang banyak Abu Hurairah ya. Dia yang banyak langsung belajar dari Rasulullah karena selalu mengikuti kemana Rasulullah pergi. Itu makanya salah satu periwayat yang banyak dia Siti Aisyah. Ya karena sering berjumpa dengan Rasulullah. Banyak riwayat hadis dari Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah ini suka bertanya. Kalau istri yang lain jarang riwayatnya. Zainab kah, Maimunah kah? Iya. Kan jarang ada. Siti Hafsah kah? Karena Aisyah ini termasuk tergolong orang yang pintar, yang suka belajar, yang mau tahu, makanya hadis diriwayatkan pun banyak. Nah begitulah. Jadi kita dituntut untuk belajar, untuk mengetahui ini tadi. Jangan sampai kita ibadah tidak diterima gara-gara kita nggak punya pemahaman tentang ilmu ini. Nggak sah iman kecuali dengan belajar tauhid. Nggak sah ibadah kecuali dengan belajar fikih. Iya. Hancurnya ibadah mesti belajar tasawuf. Kalau enggak kita merasa diri kita lebih baik. Ada orang sholat tiap hari rajin 24 jam 5 waktu, di awal waktu berjamaah, dia hinakan orang lain yang enggak sembahyang berjamaah itu. Dengan begitu ketika mencela orang lain dia merasa lebih baik, dia yang hancur, yang lain belum tentu. Sementara fatwanya sudah. Dalam fikih kita wajib ikut salah satu 4 mazhab ini. Imam Syafi'i dan yang lain mengatakan kalau sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah bukan fardu ain. Ini pahaman. Memang dalil hadis itu ada mengatakan sampai seperti fardu ain. Ada yang seperti sunat. Berjamaah 27 derajat lebih baik daripada orang yang tak berjamaah. Menandakan tuh hadis kayak sunat. Tapi kemudian diperiksa Imam Syafi'i dari hadis yang banyak ini, disimpulkan Imam Syafi'i disepakati ijma' ulama bahwasanya sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Sekampung ada yang sudah menegakkan, tapi jangan kita enteng-entengin. Kalau bisa tetap dikerjakan begitu. Salatnya fardu ain, salat jamaahnya fardu kifayah. Ini banyak kadang-kadang merasa kalau dia mana ada kayak gitu. Oh, kalau sudah ittifaq ijma' ulama jangan disalahin. Itu bukan orang kaleng-kaleng bodoh-bodoh yang menentukan itu. Imam Syafi'i sangat dahsyat itu pintarnya. Nah, gitu. Habis waktu. Iya. Assalamualaikum. Izin bertanya, salam surga dari perbuatan kejian para fadilah. Seorang yang salat rajin 5 waktu tidak tinggal baca Al-Quran rajin tiap hari tapi masih melakukan perbuatan kejian. Apakah ada yang salah dengan salat? Salat itu mencegah dari perbuatan faksa wal munkar. Makanya kalau benar salatnya Allah jadikan. Tapi kalau seandainya masih banyak yang salah, mungkin masih banyak kita kesalahannya, termasuk belum diperbaikilah sholat ini. Perbaikilah insyaallah ta'ala ya.
kayak perlu ilmu. Belajarlah sungguh-sungguh biar kita paham, jangan sampai salah paham. Ini banyak orang mengatakan kalau sudah jumpa hadis yang lain disalahin ulama. Oh jangan gitu. Itu Imam Syafi'i ahli kali itu, bukan nggak tahu hadis tentang masalah itu dia, tapi dia sudah simpulkan itu tadi. Itu fatwa dia itu bahkan sudah disepakati ulama kebenarannya. Insyaallah taala yakin ya semua ulama kita. Iya. Apa? Nanti penduduk surga melihat Allah secara langsung. Iya. Bagaimana melihatnya jangan dipikirkan. Zat yang memang laisa kamitslihi syai'un, tidak seumpama dengan sesuatu. Macam mana awak nengoknya nantilah ya. Melihat sesuatu, bukan sesuatu dia. Allah tak di depan, tak di belakang, kanan, kiri, atas, bawah, tengah. Macam mana awak nengok zat yang seperti itu? Nah, nantilah kita bakal jumpa insyaallah. Kalau takdir masuk surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahim. Ya arhamar rahim. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzu bika min syarril akibah wa su'il khatimah. Allahumma asrah lana wa sudurana wa yassir lana wa umurud dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.